Mumpung Pak Gubernur Jawa Barat belum ada. Tidak ada jalan lain bagi pemerintah untuk memanfaatkan platform media sosial secara terbuka. Kalau saya nantang-nantangan aja, sudah saja APBD kita di YouTube kan, di TikTok kan, di IG kan, sampaikan detail itu anggaran secara terbuka, kasih gelondongannya, mereka suruh baca sendiri, karena dengan itulah sesungguhnya brand atau trust kepercayaan akan tumbuh, karena orang Indonesia itu punya tradisi, semakin diceritakan. Akhirnya Kang Deddy Mulyadi satu panggung dengan Bapak Pramono Anung. Di sana yang menarik adalah ketika Kang Deddy Mulyadi berbicara transparansi anggaran melalui konten media sosial, bahkan menyebut platform YouTube, menyebutkan platform TikTok, dan di sana ada Bapak Pramono Anung yang lebih dulu memberikan pidato sebelum Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Apakah Bapak Pramono Anung kena mental? Tapi kita akan memberikan apresiasi ya, atau kita harus memberikan apresiasi kepada Bapak Pramono Anung atas pidatonya juga yang sepertinya keberatan terhadap tindakan-tindakan seperti nepotisme dan semacamnya. Tetapi pidato Kang Deddy Mulyadi kali ini sangat menusuk sekali, tajam sekali, dan ingat, pro rakyat, dan itu disampaikan di khalayak publik di hadapan para pejabat, bahkan mengkritik atau melakukan otokritik terhadap pemerintahan yang dianggap KDM terlalu kaku dan lambat dan terlalu basa-basi. Artinya basa-basi itu kan perlu rekomendasi lah, perlu administrasi dan semacamnya, itu yang itu memakan operasional biaya, yang padahal operasional biaya itu kalau di compound dari kesemuanya, dari banyak sekali pejabat yang jumlahnya ribuan, itu bisa untuk membangun kesejahteraan di masyarakat. Coba kita simak dulu nih. Bahkan yang menarik bagi saya adalah ketika Kang Deddy Mulyadi memberikan imbauan kepada pemerintah untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat. Ini kan sesuai dengan amanah Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamanahkan oleh para founding father kita, pendiri para negara, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan masyarakat miskin. Kita simak dulu ya, silakan. Setara dengan 1,6 triliun. Setiap bulan siswa di Jakarta dari SD, SMP, ada yang SMA juga, mendapatkan antara 300 sampai dengan 400 ribu rupiah. Kenapa ini menjadi prioritas di awal? Karena untuk memutus garis ketidakberuntungan tadi, Pak Tanak, maka harus ada keberpihakan bagi warga yang tidak mampu. Dan kami lakukan. Sehingga dengan demikian praktis sekarang ini persoalan anak bersekolah di Jakarta bukan lagi menjadi persoalan yang terlalu serius, karena hampir separuh lebih anak Jakarta, kalau keluarga tidak mampu pasti dapat. Mereka sudah mendapatkan itu. Kemudian kami juga membuat yang disebut dengan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, KJMU, untuk 16.979. Apa itu KJMU? Kalau dulu orang diberikan beasiswa hanya dengan S1, maka dalam era saya bilang nggak bisa, harus diberikan kesempatan S2 dan S3. Saya meyakini kalau ada keluarga yang tidak mampu anaknya bisa sampai dengan S3, inilah garis ketidakberuntungan itu bisa dipotong. Maka kemudian untuk KJMU sampai dengan S3. Dan kami juga sebagai informasi, ternyata di Jakarta yang terlihat gemerlap kota-kotanya yang bangunan yang tinggi-tinggi dan sebagainya, ada 6.652 siswa yang tidak bisa ngambil ijazahnya. Maka kami mengadakan program pemutihan ijazah kepada 6.652, dan saya yakin masih ada. Dan untuk ini kami bekerja sama dengan Basnas, sehingga dengan demikian betul-betul untuk siswa atau keluarga yang tidak mampu di Jakarta mendapatkan perhatian dari pemerintah sepenuhnya. Termasuk bagi warga-warga yang termarginalkan, seperti contoh Kampung Bayam. Sekarang ini alhamdulillah sudah bisa. Apa yang kemudian menjadi isu di Jakarta saat ini adalah masalah unemployment. Sebenarnya orang pengangguran di Jakarta mengalami penurunan. Tetapi kemarin sebelum Lebaran, orang yang pulang Lebaran itu turun hampir 25%, Idul Fitri. Tetapi yang kembali naiknya tinggi sekali.
Kenapa itu terjadi? Karena memang orang masih menganggap bahwa Jakarta itu adalah harapan orang untuk mengubah nasibnya. Dan untuk itu saya mengatakan kami tidak akan melakukan operasi justisia. Kami lebih mengadakan pendekatan orang yang datang yang dengan kapasitas, kemampuan dan sebagainya, kita berikan job training dan sebagainya. Sehingga dengan demikian program pemberian latihan kerja ada di setiap kecamatan dan di setiap tempat orang untuk, dan kami sengaja tidak umumkan, sebab kalau diumumkan kasus di Bekasi orang sampai ribuan mengantri, dan kami punya pengalaman untuk itu. Untuk PPSU pasukan Orange tahun ini menerima 1.100, begitu dibuka sehari yang daftar lebih dari 7.000, 3 hari sudah 21.000 lebih. Saya bilang stop, karena ini bisa membuat persoalan. Maka kemudian sistem yang dirubah, dan dulu PPSU itu syaratnya ijazah SLTA, sekarang syaratnya Pak Tanak ijazah SD pun kami berikan, perbolehkan. Yang penting bisa baca tulis. Karena kebanyakan orang yang datang ke Jakarta yang jadi problem utama itu adalah mereka rata-rata tidak punya ijazah, tapi mereka punya skill untuk mau bekerja keras. Maka itulah yang kemudian kami tangani. Maka dengan itu kami juga melakukan berbagai temuan dan sebagainya. Kenapa saya ceritakan ini? Mudah-mudahan ini menjadikan hal yang bisa kita pikirkan bersama-sama. Saudara-saudara sekalian, apa sih yang menjadi menjadi persoalan utama di Jakarta? Persoalannya banjir, macet, sampah, kemudian ketahanan pangan. Itu yang persoalan utama. Contoh kemarin ketika banjir saya mengalami, Pak Andrasoni juga mengalami, saya yakin para gubernur juga mengalami. Ketika di Jakarta banjir 3-4 hari yang lalu, belum pernah terjadi banjirnya itu bersamaan. Curah hujan di Jakartanya tinggi, walaupun 150, kiriman dari atasnya tinggi, air lautnya sedang naik. Maka di belakang Pak Tanak ini para wali kota saya sampai jam 1, jam 2, satu-satu saya hubungin. Saya monitor sendiri, apakah pompanya sudah dijalankan. Memang nggak bisa, penanganan itu tidak detail untuk Jakarta. Alhamdulillah besoknya Jakarta praktis, ya karena mohon maaf Pak Andrasoni, infrastrukturnya sudah siap, pompanya hampir 1.000 lebih, 600 yang stasioner, 600 lagi ada yang mobile, sehingga bisa tertangani. Saya membayangkan di daerah-daerah lain, dan saya sudah sampaikan juga ke Pak Andrasoni, ke Wali Kota Bekasi, kalau memang kemudian teman-teman di Banten maupun Tangerang membutuhkan, tentunya kami siap untuk membantu untuk itu. Jadi persoalan utama adalah hal-hal yang berkaitan dengan banjir, kemacetan. Tetapi yang saya senang kebetulan di sini ada Gubernur Sumatera Selatan. Saya merubah dari Transjakarta menjadi Trans Jabodetabek. Sekarang ini orang dari PIK 2 ke Blok M, Alam Sutra ke Blok M, dari Bogor ke Blok M, Depok, Sawangan ke Pondok Labu, Bekasi ke Duku Atas dan sebagainya. Kami sudah buka rute baru. Dan orang membayar pagi hari sebelum jam 7 hanya 2.000, setelah jam 7 3.500. Kenapa Jakarta memaksakan ini? Untuk merubah karakter orang dari kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi menjadi mau naik transportasi umum. Apa hasilnya? Ini baru kurang lebih 2 bulanan lah kami lakukan. Hasilnya ketika TomTom itu lembaga internasional mensurvei, karena ada Pak Gubernur Sumatera Selatan, jadi saya pengen ngomong ini. Jakarta yang biasanya ranking 1 di Indonesia dan selalu kota termacet 10 besar di dunia, boleh dibuka Pak Gubernur Sumsel, sekarang nomor 1-nya Bandung, mumpung Pak Gubernur Jawa Barat belum ada. Nomor 1-nya Bandung, nomor 2-nya Medan, nomor 3 Palembang, nomor 4 Surabaya, Jakarta nomor 5. Dan di dunia sekarang Jakarta nomornya adalah 90. Maka saya mikirnya begini Pak Tanah, ini jangan-jangan surveinya pada pas hari Rabu. Kan hari Rabu saya paksa semua ASN naik kendaraan umum.
ASN di Jakarta itu 62.000. Maka setiap hari Rabu saya cek kepada Direktur Utama Transjakarta berapa orang yang menggunakan Transjakarta, naik kurang lebih 120.000. Artinya apa? ASN-nya naik, keluarganya juga ikut naik. Sehingga kalau setiap hari Rabu kalau ke Jakarta pasti kemacetannya berkurang banyak. Mungkin surveinya hari Rabu itu Pak. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, nah ini bagian yang terpenting yang ingin saya sampaikan. Maksud apa-apa seperti yang saya sampaikan, pengalaman panjang itu menjadi guru yang paling berharga. Saya terpilih sebagai anggota DPR 4 kali, tapi yang saya jalanin 2 kali. Pernah menjadi pimpinan DPR, pernah menjadi koordinator Banggar. Selalu semua yang berkaitan dengan Banggar itu mengerikan. Jadi menteri 2 periode, gubernur Jakarta, pernah juga menjadi sekretaris presiden. Sehingga dalam hidup saya selalu mendapatkan ujian. Kenapa saya menceritakan ini? Bukan maksud apa-apa, betul-betul bukan maksud apa-apa. Supaya saya sharing tentang bagaimana kita melawan itu. Saya pernah 10 tahun ngurusin kepresnya Presiden Jokowi. Semua kepres pengangkatan orang untuk menjadi pejabat lewat saya. Tetapi orang di luar gak ada yang tahu, karena memang saya juga nggak mau, kalau kecuali kalau yang berhubungan, misalnya Pak Gubernur Sumatera Selatan waktu itu minta untuk sekdanya, Pak Tanak belum ya. Tetapi hampir semuanya lewat saya, dan itulah ujian terbesar, termasuk menempatkan orang jadi direktur utama di seluruh BUMD kita. Kenapa kemudian saya menutup diri dan orang tidak tahu bahwa itu saya menyiapkan? Karena ujiannya di sana. Begitu sekali tergoda, selamanya akan tergoda. Ada hal yang lebih besar, contoh yang konkret. Ketika saya menjadi gubernur di Jakarta, saya bilang sama, ini kebetulan banyak yang hadir, saya udah selesai dengan diri saya sendiri. Saya minta semuanya transparan. Semuanya sistem yang mengatur, dan saya berjanji tidak bawa orang satupun dari luar, ASN satupun saya nggak bawa dari luar. Saya percaya bahwa tim yang ada di balai kota itu sudah top lah, karena tunkinnya juga paling tinggi seluruh Indonesia. Apa yang saya lakukan? Salah satu contoh, ada yang namanya koefisien luas bangunan KLB. KLB ini adalah sumber malapetaka sebenarnya. Karena dulu orang untuk mengurus menaikkan bangunannya di Jakarta ini kan problem utamanya tanah. Untuk menaikkan gedungnya ada yang 12 tahun, ada yang 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Bahkan ketika saya baru menjabat kurang lebih 2-3 minggu, saya panggil Pak Sekda. Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pak Direktur yang saya hormati, Pak Gubernur Banten, Gubernur Lampung, Gubernur Sumatera Selatan, dan seluruh Bupati, Wali Kota, para Ketua DPRD, saya tidak mungkin menyampaikan paparan yang seperti yang tadi sampaikan, tetapi saya ingin ngomong yang hal-hal yang realistis, yang itu akan menjadi harmonisasi dalam efektivitas pemerintahan agar tetap capai tujuan. Pemberantasan korupsi itu kan intinya bahwa negara harus memiliki kecukupan fiskal agar tujuan-tujuan pembangunan tercapai. 1, layanan pendidikan harus meningkat. 2, layanan kesehatan harus meningkat. 3, layanan infrastruktur harus meningkat. Yang keempat, layanan publik lainnya harus meningkat, termasuk layanan investasi. Saya selalu menyampaikan korupsi itu ada 2, saya bilang. Ada korupsi struktural yang melanggar pasal, diancam dengan pidana, didakwa dan dituntut, karena itu merugikan negara. Tetapi juga ada korupsi kultural.
artinya sesuatu yang dianggap legal tetapi sesungguhnya merugikan negara. Mana itu letaknya? Letaknya adalah negeri ini masih kuat inefisiensi. Inefisiensi bukan hanya yang dicontohkan oleh Pak Presiden, kita melakukan pembenahan terhadap seluruh struktur anggaran. Tetapi realitasnya pertama adalah bahwa efektivitas pembangunan akan berjalan apabila ada kesetaraan. Di mana letak kesetaraannya? Pertama, kita realistis saja. Hubungan percepatan pengelolaan anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah kepada DPR. Di mana problemnya? Problemnya adalah bahwa di DPR sendiri itu ada problem anggaran. Jujur, kita nggak usah lagi ngomong bahwa ini kita sudah cukup, ini tidak cukup, tidak. Setiap orang pasti ingin ada peningkatan kesejahteraan. Ini contoh yang harus segera dikoreksi. Anggota DPRD mengikuti perjalanan dinas keluar kota, keluar provinsi, tujuannya selain kunjungan kan ada benefit yang bisa dibawa pulang. Kita kalau jujur begitu. Hari ini benefit itu tipis, tapi tipis pun harus dijalankan. Inefisiensinya di mana, Pak Direktur? Yang harus ini segera dikerjakan dengan pemerintah adalah satu anggota DPR berangkat yang mendampinginya 7 orang. Sudah habis 7 tiket pesawat, 7 tiket kereta api, 7 kamar hotel. Dapatnya 500.000. Take home pay-nya itu. Bagaimana ini? KDPR itu beranggapan kok kita tidak setara dengan DPR RI misalnya, provinsi kabupaten. DPR RI itu jelas. Nah, sehingga di DPR RI ketika menjadi anggota DPR nggak usah lagi berpikir fokir, saya ngalamin, nggak usah lagi berpikir aspirasi, ngalamin, karena dari aspek yang kita terima tiap bulan saja sudah cukup. Nah, anggota DPRD provinsi dan kabupaten biaya politiknya sama dengan DPR RI. Tetapi ketika masuk itu kedudukan keuangannya menjadi jauh berbeda. Karena jauh berbeda, nyarinya itu harus dari perjalanan dinas. Tapi inefisiensi sehingga anggaran DPRD provinsi itu gede banget, tapi masuk ke kantong DPRD-nya kecil banget. Itu kan cerita klasiknya begini. Untuk itu, forum ini saya minta ke Pak Direktur Pencegahan di KPK segera dirumuskan agar kedudukan keuangan ini menjadi setara. Untuk apa? Maka akan ada penurunan anggaran DPR. Sudah turun anggarannya, take home pay-nya menjadi besar, sehingga uangnya ini akan bermanfaat untuk percepatan pembangunan. Dibanding seperti sekarang, jadi bolak-balik cerita bahwa tidak boleh meminta fokir dalam bentuk arah yang bersifat kepentingan individual. Iya, di forum KPK, di pembahasan tetap ada. Nah, kan dilemanya adalah, kita jujur aja, dilema kepala daerah, diikutin nanti ikut celaka, nggak diikutin regulasi pemerintah macet. Kan ini harus diomongin terbuka, nggak boleh lagi kita pura-pura tidak butuh tapi butuh. Jangan pura-pura di depan orang lain baik banget, di belakang itu diajak ke belakang. Ini hal yang harus. Untuk itu saya meminta bantuan jajaran pimpinan KPK agar kedudukan keuangan DPRD itu sudahlah, daripada take home pay-nya diputerin dulu, nyewa hotel, nyewa pesawat, langsung saja honor-honor diberikan berdasarkan rapat-rapat di DPR. Dari mulai rapat komisi, rapat badan musyawarah, rapat badan anggaran, rapat paripurna 1, 2, 3-nya, itu semua. Kalau sudah seperti ini, anggota DPRD setiap hari akan di kantor, karena kalau tidak ke kantor, tidak rapat, tidak dapat take home pay. Selesai, Pak.
Setelah itu ekonominya berputar lokal di daerah itu, tidak lari keluar. Ini kan kasihan daerah-daerah yang dapetinnya dari PBB, parkir, pajak restoran. Yang kecil-kecil dikumpulin, habis itu uang restoran yang dipungut dari restoran kecil dipakai makan di restoran berbintang di kota besar. Ini harus segera dibenahin kalau negeri ini ingin baik. Nah, kelemahan dari DPRD, provinsi dan kabupaten tidak bisa membuat aturan sendiri. Karena seluruh aturannya dibuat oleh kementerian. Beda dengan DPR RI, bisa ngundang kementerian, langsung aturannya bisa direvisi. Itu bedanya. Modalnya sama, kedudukannya berbeda. Ini pertama. Yang kedua, di internal birokrasi ada inefisiensi birokrat. Apa itu? Jumlah pejabatnya banyak. Jumlah orang yang memiliki golongan 4B, 4C, 4D-nya itu banyak. Di provinsi, orang yang sudah punya jabatan itu nggak bisa kayak di kepolisian langsung menjadi perwira diparkirkan. Dia akan gugat ke PT UN, harus punya jabatan. Karena dia harus punya jabatan, walaupun merit system itu kan administrasi, merit system itu bekerja itu kan bukan pada wilayah angka, pada wilayah eksekusi. Nah, akhirnya di hampir semua pemerintah daerah itu memiliki struktur jabatan yang sangat banyak, memiliki jumlah penjabat yang sangat gemuk, kemudian juga sistem pengelolaan birokrasinya, tunjangan terhadap pegawainya adalah tunjangan kinerja. Ini inefisiensi keuangan yang sangat luar biasa. Itu terambil dana untuk pembangunan, untuk itu sangat besar, hampir 60%. Dan yang paling utama adalah hari ini kita harus tahu semua orang bahagia lewat apa? Laporan administratif yang bersifat digital. Akhirnya tukin-tukin itu hanya ditukerin dengan foto, dengan video. Tukin dengan foto dan video yang tidak berbasis praktis dan kebutuhan publik itu memiliki dampak yang luas terhadap rendahnya layanan birokrasi. Nah, kalau bicara rendahnya layanan birokrasi, apa sih yang dituntut oleh masyarakat terhadap pejabat publik? Ceritanya itu tidak panjang mereka itu. Satu, mereka pasti bercerita pengen punya jalan yang baik. Dua, pasti pengen punya cerita, punya layanan kesehatan yang memadai. Semakin dipilih oleh rakyat, maka rakyat ingin selalu free. Free puskesmas, free rumah sakit, kemudian free sekolah, semua free. Seluruh free ini juga, mohon maaf, tidak berbanding terbalik dengan perilaku publik. Satu sisi negara mengeluarkan uang sedemikian besar untuk layanan publik, tapi publik juga tidak punya kesadaran untuk membangun postur dirinya. Saya berikan contoh, negara memberikan layanan terhadap layanan pendidikan free dari SD sampai SMA, terutama di sekolah pemerintah. Free. Tetapi di sisi lain, anak-anak sekolah kita uang jajannya 25.000 sampai 30.000. Tidak berbanding terbalik antara apa? Peningkatan ekonomi rakyat dengan beban belanja pemerintah yang tinggi. Akhirnya beban pemerintah belanja yang tinggi, rakyatnya juga tidak berikan edukasi untuk melakukan efisiensi dalam hidupnya. Akibatnya laju pertumbuhan ekonominya rendah dan konsumtif. Nah, hari ini tuntutan negara itu hanya mengarah pada pejabat negara. Selalu katakan ganti pemerintah, ganti gubernur, ganti bupati. Kalau menurut saya, dalam analisis saya, rakyatnya juga harus diganti. Nggak bisa, Pak. Model pendekatan warga seperti hari ini, apalagi model pendekatan media sosial yang saya jalani dan saya lihat, nggak bisa jadi pemimpinnya kalau tidak memiliki tangan besi. Publiknya juga harus diedukasi. Bukan hanya pejabat publiknya, bukan hanya anggota DPR-nya, publiknya harus diedukasi. Saya berikan contoh, misalnya pelaporan ke KPK. Saya sampaikan ke Pak Direktur, apakah murni didasarkan pada orang yang konsen pada korupsi? Tidak. Kebanyakan orang yang tidak terpuaskan kalah tender, lapor KPK. Kalau menang nggak lapor.
Anaknya tidak diterima di SMA negeri. Pakai kata belece, langsung besoknya bongkar korupsi kepala sekolah. Nah, hari ini saya sampaikan ke Pak Direktur, korupsi bisa terjadi di desa. Kenapa? Setiap hari kepala desa didatangin orang yang mengaku ormas, orang yang mengaku LSM, orang yang mengaku wartawan. Itu sekali datang 10 orang, cepet itu dikasihnya. 1 juta tuh kepala desa sehari. Kalau bupati, wali kotanya nggak tahan, pasti banyak orang yang mengaku A, mengaku B, itu melakukan tekanan dan nyari salah. Kemudian setelah itu dia bergaining, dapat jatah di kerjasama A, kerjasama B, kerjasama C. Nah, ini yang jadi problem adalah Pak Direktur, gubernurnya punya daya tahan, misalnya para bupatinya punya daya tahan, tapi kepala SKPD-nya itu belum tentu punya daya tahan. Kenapa? Gubernur enak, SKPD-nya tinggi Pak, jauh jaraknya ke masyarakat. Kalau bupati wali kota itu dekat ke tetangganya, didatengin tiap hari, pusing, akhirnya dilayanin. Jadi pemerintah ini yang terjadi di Indonesia hari ini adalah semakin dia strukturnya makin rendah, tingkat resikonya makin tinggi, sorotan publiknya makin tajam, biayanya makin rendah. Sehingga ini problem yang harus segera dibenahi. Untuk itu, terakhir, apa sih sebenarnya solusi dari ini semua untuk membalik branding publik kemudian agar terarah? Tidak ada jalan lain bagi pemerintah untuk memanfaatkan platform media sosial secara terbuka. Kalau saya nantang-nantangan aja, sudah saja APBD kita di YouTube-kan, di TikTok-kan, di IG-kan, sampaikan detail itu anggaran secara terbuka, kasih gelondongannya, mereka suruh baca sendiri, karena dengan itulah sesungguhnya brand atau trust, kepercayaan akan tumbuh. Karena orang Indonesia itu punya tradisi, semakin diceritakan, semakin dijelaskan, maka dia semakin tidak peduli, semakin ditutupi, semakin penasaran. Dan orang Indonesia itu seneng penasaran. Semakin ditutupi, itu semakin penasaran, semakin diintip. Jadi kalau pintunya dibuka nggak berani masuk orang Indonesia. Tapi kalau pintunya dibuka dikit, orang Indonesia tuh seneng masuk karena ini penasarannya. Jadi itu, cuman yang terakhir dibalik itu semua juga bahwa seluruh keterbukaan harus diimbangi juga dengan tingkat kesejahteraan aparatur dengan baik di luar ASN. Justru menurut saya yang berat dihadapi itu adalah para politisi. Standarisasinya tidak ada, tuntutan publiknya kuat, resikonya tinggi. ASN itu ada standarnya, politisi itu nggak ada standarnya. Ini problem. Politisi itu nggak bisa membedakan mana gaji, mana operasional. Kenapa? Karena gaji dan tunjangannya adalah operasional. Itu problem. Nah, itu bagaimana solusinya, Pak Direktur? Solusinya begini saja menurut saya. Daripada operasional digabungkan dianggap sebagai tunjangan bagi para pejabat negara, lebih baik dikasih float. Dari total APBD yang dimiliki, berapa plot yang disiapkan oleh pemerintah dalam bentuk nilai, misalnya gubernur itu misalnya taruhlah 5 miliar atau 10 miliar, yang itu bisa didisposisi untuk menyelesaikan problem-problem sosial secara langsung agar dia bisa eksekusi. Kenapa? Kalau saya barangkali bisa turun eksekusi, wajar lah. Kenapa? Karena saya punya platform media sosial yang memiliki nilai. Tapi kan tidak semua para gubernur punya, tidak semua para bupati punya. Ketika mengeksekusi ke lapangan, ada banjir, bendungannya harus diambil alih hari ini, alat beratnya harus diturunkan, sembakonya harus dikeluarkan. Kepala daerah yang taat asas terhadap anggaran tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Belum dibahas, belum ada pengajuannya. Nah, dia harus bergerak nyari kemana. Tidak semua daerah kaya, tidak semua daerah punya perusahaan yang digerakkan bayar CSR-nya. Banyak yang pas-pasan. Dia nyaris mati karena tidak punya langkah eksekusi yang bersifat benar menurut negara. Ini yang mesti saya katakan, harus ada platform yang bisa dikeluarkan oleh pemerintah yang itu darurat dan diaudit secara baik oleh BPK dan BPKP serta bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga apa? Kepala daerah itu bisa tampil menyelesaikan masalah. Kenapa kepala daerah jarang turun? Kalau turun itu tuntutannya banyak. Kalau nengok banjir nggak cukup di banjir.
sembakonya, penanganan mesinnya, segala macam. Nah, kepala daerah yang tidak siap dengan fiskal tunai itu nggak mungkin. Yang kemarin aja belum balik, apa harus keluar lagi? Kan itu loh. Nah, ini fakta-fakta yang mesti didiskusikan bersama, karena tugas pencegahan adalah mencegah seluruh aparat pemerintah untuk tidak berbuat yang bersifat koruptif, dengan cara membuat ruang fiskal agar para kepala daerah memiliki kecukupan fiskal untuk menyelesaikan setiap problem publik yang terjadi. Barangkali itu pengantar dari saya. Semoga pertemuan ini menjadi pengantar dan pencerahan. Dan kita menginginkan tidak ada satupun orang yang menjadi pejabat negara ingin dipanggil oleh direktur penyidikan. Tidak ada. Semuanya ingin diundang oleh direktur pencegahan. Enaknya direktur pencegahan tuh bisa senyum-senyum, bisa pegang-pegang, bisa peluk-peluk. Kalau Pak Ujang direktur penyidikan nggak akan sebaik ini. Gitu loh. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan platform media sosial kita sekali lagi bisa dimanfaatkan untuk menampilkan seluruh anggaran publik kita secara baik, dan rakyat bisa mengakses dan membacanya detail anggaran itu. Itulah cara transparansi. Dan yang kedua adalah seluruh belanja harus terarah bagi kepentingan belanja publik. Dan yang ketiga adalah sudah semestinya kita membicarakan bahwa aparatur harus efektif dalam melakukan pengelolaan keuangan, jumlah pegawai juga harus efektif. Dan yang terakhir Pak Direktur, hari ini tuntutan kita di daerah tuh ada yang mempusingkan, jumlah guru yang pensiun banyak, tidak semuanya masuk P3K. Pemerintah harus menyekolahkan anaknya, kalau saya dinargetkan sampai SMA, tapi pemerintah hari ini bingung, ngangkat P3K tidak bisa, ngangkat honorer tidak bisa. Sedangkan jumlah muridnya semakin banyak dan tidak bisa semuanya punya sekolah negara menyiapkan. Itu juga problem. Itu juga problem. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke, jelas ya? Kalau kita banding-bandingkan, tapi tidak perlulah banding-bandingkan lah, karena keduanya memiliki gaya dan style yang masing-masing ya. Kalau Bapak Pramono Anung itu saya lihat terlalu teknis untuk menjelaskan atau memaparkan tentang bagaimana pengalaman dirinya selama menjabat sebagai, entah ketika di kementerian, entah sekarang menjadi gubernur di eksekutif. Dan ketika Kang Deddy Mulyadi ini dengan gayanya out of the box. Jadi Kang Deddy kalau saya perhatikan dari pidatonya itu, dia tampil bukan hanya sebagai seorang gubernur saja, melainkan juga sebagai seorang aktivis. Karena Kang Deddy bukan hanya menjelaskan atau memaparkan bagaimana pengalaman dirinya atau sebagaimana mestinya seorang gubernur yang terlalu teknis ketika berbicara. Ya kan pada umumnya mungkin begitu. Tetapi Kang Deddy ini berbicara dengan gagasan, berbicara dengan inovasi, berbicara dengan apa yang sesungguhnya dilakukan oleh pemerintah. Ya. Ketika Kang Deddy Mulyadi berbicara tentang efisiensi anggaran satu itu, karena ketika seumpama banyak ya yang dianggarkan untuk operasional yang mengaitkan juga pihak-pihak lain seperti ajudan dan semacamnya, itu kalau di compound dari semua pejabat jumlahnya sudah lumayan. Kemudian ketika berbicara transparansi ini kan yang juga sering saya katakan, bahwa pemimpin atau pejabat itu adalah penyelenggara negara, pelayan masyarakat. Maka bagaimana caranya pemimpin, pejabat, wakil rakyat, eksekutif mengayomi masyarakat serentak antara satu dengan yang lain untuk memberikan fasilitas terbaik, untuk memberikan kesejahteraan, untuk bisa menyelenggarakan negara mencapai cita-citanya. Cita-cita negara adalah yang telah diamanahkan oleh para founding father kita. Bagaimana masyarakat bisa hidup sejahtera? Pertanyaannya adalah apakah masyarakat kita sudah hidup layak, sudah hidup makmur, sudah berkeadilan sesuai dengan sila kelima di dalam Pancasila sebagai dasar negara. Itu Pak, keren kan? Keren saya kira. Ya. Jadi kalau Bapak Pramono Anung di sini saya tidak membanding-bandingkan ya antara keduanya. Karena kan saya dibanding-bandingkan atau semacam ada gesekan antara Bapak Pramono Anung dengan Kang Deddy Mulyadi. Tapi saya kira tidak lah. Di konten ini saya positif vibe semuanya. Bapak Pramono Anung bagus, Kang Deddy lebih bagus. Kenapa ya? Semua bisa menilai sekali lagi tanpa membanding-bandingkan. Oke, dan saya juga suka sama pidatonya Bapak Pramono Anung ketika menjelaskan bahwa banyak orang yang seperti mencari dirinya untuk naik jabatan, ya kan? Nah itu saya suka. Artinya Bapak Pramono Anung membuka celah tentang bagaimana gambaran orang-orang politikus di belakang layar.
gitu loh. Karena itu sudah mungkin menjadi rahasia umum di kita ya. Kalau seumpama ingin naik jabatan, punya akses ke itu, tidak bagaimana caranya, dengan melalui lobby-lobby. Biasanya orang kita begitu, merasa punya power, merasa punya networking, merasa punya koneksi, akhirnya dimanfaatkan koneksi tersebut untuk tadi, dalam tanda petik, jual beli jabatan. Bukan jual beli beneran, dalam tanda petik ya, artinya ya lobby-lobby jabatan begitulah. Itu kebudayaan yang sangat sama sekali tidak menarik ya, sebagai sebuah tontonan di publik, bukan tontonan, sebagai sebuah tindakan, sebagai sebuah fenomena gitu. Itu menarik. Nah, kemudian Kang Deddy lebih out of the box ya, tapi saya kira sudah cukup saja di sini penjelasan dari saya untuk bagaimana menjelaskan pidato dari Kang Deddy Mulyadi dengan Bapak Pramono Anung. Intinya poin penting yang ingin saya sampaikan dari interpretasi saya terhadap pidatonya Kang Deddy Mulyadi adalah bagaimana seorang pemimpin, seorang pejabat itu bisa sebijaksana mungkin bekerja untuk masyarakat, mengefisiensi anggaran dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, juga melakukan transparansi anggaran. Ini saya kira hal yang sangat jarang sekali kita bisa mendengar seorang pejabat berbicara seperti atau sebagaimana Kang Deddy berbicara. Dan saya suka, dan juga bukan saya, masyarakat umum yang menyimak konten ini, menyimak video ini, atau yang tidak menyimak video ini tapi menyimak pidato Kang Deddy Mulyadi, saya kira semuanya akan menyukai gaya Kang Deddy Mulyadi, khususnya bagi masyarakat. Oke, itu saja teman-teman hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.